Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Saat ini sedang ramai tentang perusahaan konsultan investasi dan penasihat keuangan yang menurut pengakuan nasabahnya telah membuat nasabah tersebut merugi sampai puluhan juta rupiah. Akar permasalahannya adalah terdapat saham perusahaan yang baru IPO dalam portofolio nasabah tersebut. Saham yang dipermasalahkan adalah saham PT Sentral Mitra Informatika atau LAK. Dari data yang bisa kita lihat di website BEI, saham PT Sentral Mitra Informatika atau LAK pernah terkena UMA atau Unusual Market Activity sebanyak 2 kali dan suspensi sebanyak 6 kali karena pergerakan harganya yang liar. Yuk kita lihat fundamental perusahaan ini. PT Sentral Mitra Informatika didirikan pada November 2008. Setelah berkembang selama lebih dari 1 dekade, maka pada tahun 2018 PT Sentral Mitra Informatika go public dengan melaksanakan penawaran saham perdana atau IPO. Setelah melakukan penjualan saham ke publik, maka PT Sentral Mitra Informatika semakin berkembang dan mulai merambah bisnis di bidang solusi, percetakan, dan dokumen. Andalan LAK dalam pemasarannya adalah menawarkan efisiensi biaya percetakan demi mendukung bisnis korporasi konsumen agar menjadi lebih kompetitif. Selain itu, LAK juga terus meningkatkan penjualan produk dan jasa teknologi informasinya. Untuk revenue, LAK selalu bertumbuh di setiap tahun, mulai dari 76 miliar di tahun 2016 sampai 133 miliar di tahun 2019. Dan untuk 2020, diproyeksikan pendapatannya akan meningkat menjadi 162 miliar. Walaupun memiliki penjualan yang terus tumbuh, tapi untuk laba bersihnya sendiri masih belum bertumbuh dengan stabil. Dari data, dapat kita lihat naik turunnya laba bersih dari LAK. Pada tahun 2020 ini, proyeksi labanya adalah 17 miliar, meningkat 10 miliar dibandingkan dengan tahun kemarin. Jika kita melihat jumlah asetnya, maka aset dari perusahaan ini terus meningkat. Tapi pada tahun 2020 terjadi penurunan aset sebesar 12 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah liability atau utang sebesar 15 miliar. Utangnya sendiri sebagian besar adalah utang jangka pendek. Tapi tidak perlu khawatir, karena rasio likuiditas perusahaan yang bisa dikatakan baik, di mana cash ratio-nya hanya 63%, quick ratio-nya sebanyak 246%, dan current ratio-nya sebesar 329%. Sedangkan debt to equity ratio-nya cenderung kecil, hanya 26%. Per akhir kuartal pertama atau 31 Maret 2020, nilai buku dari LAK adalah Rp192 per lembar saham dan memiliki PBVR sebesar 2,4 kali. Jika dibandingkan dengan harganya, yaitu Rp470 per lembar saham. Per perusahaan ini lumayan tinggi, yaitu 24 kali, karena labanya yang kecil yang hanya Rp24 per lembar saham. Tapi, perusahaan ini berani membagikan dividen. Pada bulan Juni tahun 2020, LAK membagikan dividen sebesar Rp5 yang diambil dari laba tahun kemarin, yaitu sebesar Rp10 per lembar saham.
Kesimpulannya, fundamental dari perusahaan ini cukup baik, dengan hutang yang tidak terlalu tinggi dan revenue-nya yang selalu meningkat. Tetapi, nilai laba bersih yang kecil membuat rasio NPM, ROE, dan ROA menjadi tidak menarik. Ditambah lagi dengan laba bersihnya yang belum konsisten bertumbuh. Selain itu, dengan bercokolnya para price maker atau bandar di saham ini yang ditandai dengan pergerakan sahamnya yang liar, membuat kita yang ingin memiliki saham ini harus ekstra hati-hati. Oke, see you semua. Demikian review singkat dari PT Sentral Mitra Informatika atau LAM. Silahkan like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.